Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazira Azmini Baho, NIM 6213510013 dari kelas IGRC Stambuk 2021. Baiklah, dalam mata kuliah kinesiologi ini saya dari kelompok 2. Di sini kami membahas mengenai kerangka dan perubahannya. Perlu kita ketahui bahwasanya kerangka pria dan wanita itu memiliki perbedaan. Perbedaan secara umum ialah bahwa kerangka atau skeleton pria lebih besar dan lebih kuat daripada kerangka wanita. Perbedaan khusus tampak pada bentuk tulang punggul dan rongga. Pada pria, rongga punggulnya dalam dan berbentuk corong, lengkung kemaluannya sempit. Pada wanita, rongga punggulnya dangkal, lebih lebar dan makin luar makin lebar. Lengkung kemaluannya lebih besar dan biasanya lebih daripada 90 derajat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Okman Paris Manihuruk, NIM 6213510005. Perubahan kerangka menurut umur. 1. Ukuran kepala menjadi kecil. Sewaktu anak-anak ukuran 1/4 dari tinggi badan, ketika dewasa menjadi 1/8-nya. 2. Bentuk toraks berubah dari bulat menjadi bentuk elips. 3. Panggul melebar, pada perempuan relatif lebih lebar. 4. Kolumna vertebralis yang semula lengkungnya agak kontinu, lambat laun membentuk 2 lengkungan baru. 5. Kranium menunjukkan beberapa perubahan pada waktu lahir kapasitas 350 cc dan menjelang umur 6 tahun kapasitas 1500 cc. 6. Tulang-tulang mengalami perubahan sejak masa kanak-kanak sampai dewasa. 7. Pada waktu lahir, epifisnya tulang panjang terdiri dari tulang rawan, namun kemudian mengalami ossifikasi yang sempurna menjelang dewasa. Perkenalkan, nama saya Wilman Stanggang, NIM 6212610001. Struktur dan fungsi persendian. Tulang yang satu dengan tulang yang lain sangat erat hubungannya dengan berbagai jenis gerakan. Pada tepatnya, yang memerlukan pergerakan bebas. Ujung tulang yang bersendi dan struktur sendinya demikian rupa sehingga memungkinkan gerakan dan tidak terhalang. Jika hanya sedikit saja pergerakan yang diinginkan, maka bentuk tulang dan struktur sendinya hanya memungkinkan pergerakan yang sangat sedikit. Perkenalkan, nama saya Rosa Angeles Tepu, NIM 6213510008. Macam-macam persendian terbagi menjadi 2. Yang pertama menurut kemungkinan geraknya dan yang kedua menurut strukturnya. Yang pertama menurut kemungkinan geraknya, yang terbagi menjadi 3, yaitu sinartrosis, yang artinya perhubungan yang tidak memungkinkan pergerakan antara tulang-tulang bersendi tersebut. Yang kedua, ampiartrosis, yaitu perhubungan yang hanya memungkinkan sedikit gerakan antara tulang-tulang yang bersangkutan. Yang ketiga adalah diartrosis, yaitu perhubungan tulang yang memungkinkan gerakan bebas antara tulang-tulang yang bersangkutan. Dan yang kedua itu menurut strukturnya terbagi menjadi 4. Yang pertama sindesmoses, yang kedua sinkronroses, yang ketiga sinostoses, dan yang terakhir ialah sinoval joints. Perkenalkan, nama saya Juan Vincent Simanjuntak, NIM 6213510007. Struktur sendi. A. Sindesmoses atau fibrous joint. Struktur yang khas padanya adalah bahwa di antara kedua tulang yang bersendian itu tumbuh jaringan fibrosa. B. Sinsonroses atau cartilaginous joints. Ciri-ciri yang khas pada persendian ini adalah adanya cakram tulang rawan fibros di antara permukaan persendian. C. Synovial joints. Ciri yang khas padanya adalah bahwa pada permukaan persendian tulang-tulang yang bersangkutan terdapat lapisan tulang rawan hialin yang tipis.
jenis sendi sinoval. 1. Sendi peluru. 2. Sendi engsel. 3. Sendi putar. 4. Sendi gulung. 5. Sendi pelana. 6. Sendi kejat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. NIM saya 62125100111. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gerakan sendi. Nah, yang pertama itu gerak menekuk. Pada gerak ini, sudut antara permukaan anterior tulang yang bersendian itu diperkecil lagi. Contohnya itu gerakan menekuk kepala ke depan dan gerakan menekuk siku. Yang kedua itu gerak merentangkan. Gerakan ini merupakan lawan dari gerakan menekuk. Contohnya itu mengadakan kepala. Selanjutnya itu yang ketiga, menjauhkan ke tepi, yaitu menggerakkan tulang menjauhi bidang median tubuh. Contohnya itu menjauhkan lengan ke sisi tubuh. Yang keempat, mendekatkan, artinya menggerakkan suatu bagian tubuh mendekati bidang median tubuh. Contohnya itu jari tangan mendekatkan arah jari tengah. Yang kelima itu berputar. Contohnya itu memutar-mutar kepala di atas tulang leher. Yang keenam itu gerak berturut-turut. Contohnya itu memutar-mutar kepala mulai dari menjatuhkan di atas satu bahu, lalu menjatuhkan ke atas dada, lalu ke bahu yang lain, dan akhirnya diputarkan lagi ke arah belakang. Membuat lingkaran dengan tangan terlentang. Yang ketujuh, gerakan khusus. Yang pertama, berputar ke atas atau keluar, yaitu gerakan lengan bawah yang menyebabkan tapak tangan menghadap ke depan. Yang kedua itu melengkung ke depan. Ialah gerakan dengan memutar ke dalam, misalnya gerakan lengan bawah sehingga punggung tangan menghadap ke depan. Yang ketiga itu terbalik, yaitu gerakan khusus pada pergelangan kaki sehingga tapak kaki menghadap ke dalam. Yang keempat, evertio, yaitu mengubah arah gerakan tapak kaki tadi sehingga menghadap keluar. Yang kelima, protectio, ialah menggerakkan salah satu bagian tubuh ke depan. Contohnya itu menjulurkan rahang atau dagu. Yang keenam yaitu retractio, yaitu menarik kembali ke belakang gerakan dagu tadi. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.